Shalom. Yang belakang kedengeran? Oh, dengar ya. Suara saya cukup keras atau pakai mic aja ya, nggak apa-apa ya. Apa nggak usah pakai mic? Cek. Sudah jelas. Oh, pakai. Oh, bang, kurang keras suara saya. Kurang mantap. Ya, kita akan membahas satu demi satu apa itu perlengkapan perang Allah, ya. Tetapi pada sore hari ini kita akan belajar yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ini diambil semuanya dari Efesus 6, ya, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18, ya. Nah, tetapi perlu saya jelaskan dulu background ceritanya. Kenapa Paulus ini yang nulis itu Paulus, ya, yang menulis, ya. Paulus ini menulis ketika dia berada di dalam penjara, ya, karena itu dia sering melihat pak tentara ini menjaga dia, ya, dengan pakaian lengkapnya, ya. Dan ini yang menginspirasi Paulus untuk menulis perlengkapan senjata Allah. Ya, maka dari itu acuan kita itu bukan tentaranya Amerika, bukan tentaranya Indonesia, tapi tentara Romawi, ya, yang pada waktu itu dilihat oleh Paulus yang kemudian menjadi perumpamaan, ya. Dan yang pertama kita membahas tentang ikat pinggang kebenaran. Nah, coba di next. Ini adalah kurang jelas kan? Ya, ini adalah tentara Romawi, ya, mungkin kurang terang, tapi bisa membayangkan, ya, ini tentara Romawi itu kurang lebih begini. Dan ikat pinggang itu ya seperti yang kita tahu, ikat pinggang letaknya di pinggang, ya. Untuk yang tidak punya pinggang memang di perut, Pak, mana itu, ya. Tapi kalau yang punya pinggang kan? Ya bagus, ya. Kalau punya pinggang berarti pasti di pinggang, ya. Kalau sudah di perut berarti pinggangnya sudah hilang entah kemana. Nah, coba kita next. Nah, inilah contoh ikat pinggang. Ya, jadi ikat pinggang itu seperti ini. Ya, di situ ada pedang dan di situ ada keliwir-keliwir di depan. Ya, keliwir-keliwir itu apa? Coba di back sedikit, mundur satu. Nah, itu keliwirnya itu nanti ditaruh di sini. Ya, jadi sapunya begini, ada kayak keliwir-keliwir di depan, ya, sapunya tentu di sebelah kanan atau kiri tergantung orang itu ideal atau tidak, ya. Ini untuk sapu. Nah, sekarang kita mau belajar sebetulnya apa sih ikat pinggang ini di dalam Alkitab. Coba kita baca di Yohanes 21 ayat 18, sudah ada di sini, ya. Yohanes 21 ayat 18. Yang saya garis bawahi saja kita baca, mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini berbicara tentang Petrus, ya. Petrus, kalau kamu muda, kamu ikat pinggangmu, kemudian kamu pergi kemanapun engkau mau, ya. Mungkin kalau sekarang ini ya nggak pas kalau ikat pinggang. Mungkin Ronald, kamu starter motormu dan kamu pergi kemanapun engkau mau, gitu ya. Kalau sekarang, karena dia naiknya motor, ya. Tapi zaman itu Petrus dikasih tahu ikat pinggang supaya bisa jalan kemanapun engkau mau, ya. Jadi rupanya ikat pinggang fungsinya supaya jalannya ini enak, ya. Karena zaman itu belum ada karet di celana Anda, ya. Jadi celana ini bisa melorot, ya. Kalau sekarang ini kan sudah ada yang dari karet, ya, enak, ya. Tapi zaman itu tidak ada, jadi hanya kain saja. Jadi apa ya, kayak rok. Pernah lihat orang Arab itu kalau Anda biasanya gitu, ya, rambutnya, jenggotnya panjang, ya. Itu biasanya juga kan pakai, ya. Ya, habis kalau kalau bisa membayangkan, ya. Saya cuma harus bayangin, ya. Memang ada panjang begitu, ya. Dan itu memang seperti itu, ya. Ini pakaian zaman itu begitu, nggak ada celana kayak begini, nggak ada.
Makanya kalau tadi Anda lihat tentara Romawi itu lebih tepatnya itu pakai rok, benar ya? Segini dan seperti rok begitu. Karena memang nggak ada celana panjang itu belum ditemukan. Ya, jadi pakainya rok. Makanya ingat ceritanya anak bungsu yang nakal itu. Ya, anak bungsu yang kemudian dia minta hak waris. Terus keluar dari rumah bapaknya berkoyak-koyak. Terus duitnya habis sampai dia jadi penunggu babi. Jadi dia kerjanya itu jadi penunggu babi. Saking laparnya dia makan makanan babi. Ya, dia makan makanan babi. Terus dia mikir, kok uripku kono itu di rumah bapakku. Budak saja lebih baik daripada aku. Betul? Dia pulang ke rumah bapaknya. Ada satu cerita yang menarik apa? Bapaknya itu lari menjemput anak bungsu. Betul? Itu kalau kita bayangin zaman itu, kalau dia lari sebenarnya sih, itu akan angkat jubahnya. Lu benar? Ya? Kenapa? Karena belum tidak sempat pakai sapu. Ya? Dikatakan buru-buru. Ayah yang melihat dari jauh, anakku kembali. Dia langsung turun dan lari. Artinya pasti dia angkat jubahnya dan lari, cincin. Ya? Makanya itu satu simbol bagaimana Tuhan mau mempermalukan dirinya sendiri. Tuhan jadi manusia kan mempermalukan dirinya sendiri, betul? Ya. Kalau orang penting itu lari nggak? Orang penting itu nggak lari. Jokowi ketemu Donald Trump, nggak mungkin. Donald Trump, belum lari ya. Wih, Ronald ketemu Cobru, ya. Ya. Tapi kalau Jokowi ketemu presiden mana begitu Afghanistan kayak yang kemarin baru rame itu, tentu pelan-pelan jalan salaman, betul ya? Tapi ini seorang ayah mau merendahkan diri, dia lari, bahkan lari itu juga nggak keren, ya toh? Ambil nyincing rok, gitu. Ya ini semua menggambarkan bagaimana Tuhan mau merendahkan diri. Makanya kita bilang dalam satu tempo Allah menjadi lebih rendah dari malaikat. Ya, kalau ditanya Tuhan Yesus itu kalau jadi manusia itu, wah wajahnya jelek, saya bilang biarin. Oh memang Tuhan Yesus ke dunia itu bukan ganteng-gantengan kok, betul? Tuhan Yesus ke dunia untuk merendahkan diri, bahkan lebih rendah dari malaikat. Ya. Ini roh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang namanya ikat pinggang sudah dipakai, itu siap jalan, siap lari, siap tempur, gitu ya. Yang kedua, next Lukas 17 ayat 8. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Jadi rupanya ikat pinggang juga ini satu bentuk untuk siap kerja. Ini satu apa ya? Satu perumpamaan sebetulnya. Seperti kita di sini kan di Indonesia itu sing-singkan lengan baju. Ngapain? Artinya siap kerja. Apakah kerja selalu menyingkirkan lengan baju? Ya enggak juga sih ya. Tapi ini satu bentuk. Kalau sudah ikat pinggangmu, artinya engkau siap bekerja. 2 Samuel 20 ayat 8. Ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Jadi yang pertama itu siap pergi. Kedua, ikat pinggang itu artinya siap melaksanakan tugas. Yang ketiga, ternyata ikat pinggang itu nyantolin pisau atau pedang atau senjata. Betul ya? Jadi senjata itu dicantolinnya di ikat pinggang. Ya. Sehingga kalau ikat pinggangnya ini tidak kuat, pedangnya kan jatuh.
Kemarin saya ngobrol sama Pak Sugeng dan bapak-bapak lain, membahas tentang apa yang terjadi di Depok. Ya, kok bisa ya terorisnya mengambil senjatanya Pak Polisi? Ya, loh, dalam dunia perang ini sangat fatal kalau sampai senjata kita jatuh atau direbut musuh atau lupa. Waduh, ya. Kalau Anda perang lupa bawa senjata, seperti Ronald mau melayani Tuhan lupa bawa gitar, mau bikin apa kamu ya? Ulangnya saja ya. Betul? Ya, setiap kita punya senjata kita masing-masing, karena ladang kita berbeda-beda. Matius 10 ayat 9 juga berkata begini, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apa itu emas? Apa itu perak? Apa itu tembaga? Bicara tentang apa? Fulus, duit. Jadi rupanya zaman itu nyimpen duit di mana? Di ikat pinggang. Ya. Zaman itu belum ada ATM, belum ada kredit card, ya. Maka dari itu kalau mau pergi bawa duitnya ditaruh di ikat pinggang. Makanya dikatakan jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, alias jangan bawa duit. Ya. Tapi kesimpulannya ikat pinggang salah satunya adalah tempat nyimpen uang. Ya. Tempat nyimpen uang. Jadi tempat nyantolin pedang. Sekarang tempat untuk nyimpen uang. Yohanes 13 ayat 5. Ini ceritanya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang menarik dikatakan, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dan ternyata memang betul zaman itu ikat pinggang ini sebagai tempat nyantolin perkakas. Dalam kasusnya Tuhan Yesus cuci kaki, makanya dia perlu laknya dicantolin ikat pinggang. Kalau misalnya zaman itu kita bayangin Pak Parjo, kira-kira yang dicantolin di ikat pinggang apa? Kalau Pak Parjo, gaji, gitu. Apalagi pasah, ya. Kenapa itu perkakasnya Pak Parjo? Ya. Kalau kita bayangin Mas Suku pada zaman itu, apa yang ada di ikat pinggang itu? Lem tembak, misalnya. Keren tuh bro, itu kayak Intel, ya. Tapi ini ternyata lem tembak. Rasi itu keren toh, ya toh, iya nggak ya? Jadi di sini ada lem tembak, di sini ada cutter, gitu. Wow, mantap, ya. Yang susah membayangkan bagaimana Ronald zaman itu. Mosok ditarik di channel kayak gini, lontrang. Tapi itulah zaman itu, perkakas yang kita pakai itu biasa ditaruh selipkan di ikat pinggang, ya. Memang begitu. Jadi kalau tukang ya mesti ono palu, gitu ya. Ya kalau drummer kayak Mas Budi ini mesti ono, ya jangan drumnya, ya, sticknya di sini, gitu ya. Ini pasti, gitu ya. Karena apa? Karena memang belum ada backpack. Belum ada tas punggung, ya toh? Zaman itu belum ada tas keren, nggak ada. Ya goang ini selempit-selempitkan, ya. Maka dari itu kesimpulannya apa sih? Ternyata ikat pinggang ini fungsinya macam-macam, ya. Fungsinya macam-macam. Nah, terus apa maksudnya ikat pinggang kebenaran? Jadi yang pertama, tadi ikat pinggang itu berbicara siap bekerja. Betul ya? Saya mau tanya, kalau siap bekerja itu sudah bekerja belum? Yakin? Nah, jadi kalau kita bicara siap bekerja, itu kita bicara niat. Betul? Tadi
Alfian ngasih kode ke Cobo. Isi ingat berarti. Ya, anak nabunya nggak niat gitu, Senin itu masih itu. Ya betul ya, kadang-kadang ya niat itu perlu, bukan kadang-kadang harusnya sebelum engkau melangkah, sebelum kau bikin satu tugas, niat itu harus muncul dulu. Saya ingat statusnya Vero beberapa hari yang lalu, ya. Kalau nggak salah tentang tugas ya sama teman-teman ya. Ngomongnya begitu pulang mau ngerjakan tugas, nyatane nganti saiki urung dadi gitu. Ya kenapa? Tidak ada niat. Ya. Ada bapak-bapak itu kalau sudah niat, ya ada bapak-bapak yang saya kenal. Kalau dia sudah niat, wis jam berapapun dia kerjakan. Jam 12 malam kerjakan. Tapi nek wis ora niat, disuruh sampai yang nyuruh bibirnya pindah belakang, kata Mas Firman. Bergerak? Enggak bergerak. Nah, jadi rupanya niat ini penting. Jadi niat itu berhubungan dengan ikat pinggang. Nah, niat kita harus benar. Ya. Niat untuk apa? Apapun. Makanya saya selalu bilang, kalian kerja itu apa sih? Nah ini, ya. Kemarin saya sudah bicara bahwa Tuhan mau kita ini menyangkal diri, memikul salib, betul ya? Dan yang ketiga apa? Mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri, kemarin saya kasih contoh apa? Mengosongkan diri. Jadi bukan lagi hidupku untuk aku, tapi hidupku untuk Kristus. Itu berbicara niat. Maka dari itu ketika engkau ambil keputusan aku mau menikah, pertanyaan saya, niatmu apa sih menikah? Ya gimana ya? Usia udah hampir 30, teman-teman semua nikah, ya saya juga nikah. Apakah itu niat yang benar? Kenapa kamu mau kerja? Supaya dapat duit banyak. Waktu ibadah sore saya bilang, orang Kristen harus punya uang banyak. Amin? Oh enggak ada amin. Oh, pengen tak doakan kiri terus ya. Ya? Orang Kristen harus punya uang banyak, amin. Tapi belum selesai. Untuk apa dulu? Loh, coba kalau Ronald ini punya duit 10M, tugasmu apa? Bikin panti asuhan. Betul? Iya. Coba Pak Marno punya 100 miliar, bikin rumah sakit. Betul? Tahu maksud saya ya? Jadi bukan berarti ketika kita mengosongkan diri enggak doyan uang, luar biasa nih, kasih 1 juta, tidak, saya sudah melupakan hal-hal duniawi. Enggak juga, ya toh? Enggak juga. Kita masih hidup di dunia, tapi niat kita sudah berubah. Yang tadinya niatnya enggak jelas, yang tadinya niatnya untuk aku, menjadi niat untuk Kristus. Gitu. Dalam segala hal. Pak Budi bikin toko. Niatnya apa? Ya pasti cari duit. Betul. Tapi setelah dapat duit mau apa? Saya mau mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Bagus? Bagus. Tapi kalau sudah ngomong Budi, ya mau aku suka yo rapi meneh lah. Ya, lagi repot. Betul ya? Paham ya? Jadi segala sesuatu, dan kadang-kadang orang Kristen niat untuk ke gereja pun salah. Ada orang yang ke gereja niatnya apa? Ya karena ada orang yang ditaksir di gereja itu. Misalnya Maria naksir sama Riki nggak datang ya? Misalnya contoh ya. Contoh misalnya
Maya naksir sama Riki gitu ya. Terus Maya lihat, Riki itu ternyata rajin PPK. Maka mau tidak mau Maya ikut. Ya, ya. Sampai semuanya kaget, ngapain ini Maya? Ini PPK, persekutuan pria Kristen. Oh perempuan, maaf ya. Nah, tapi Maya datang, rupanya niatnya tidak benar. Niatnya untuk PDKT sama tahu maksudnya ya. Jadi rupanya banyak orang ke gereja punya niat yang salah. Kok ke gereja kenapa? Harus piye ning omah budrek ketemu bojoku terus. Kita mending di gereja nyanyi-nyanyi. Loh yo bener ning gereja nyanyi-nyanyi, cuman budreke mau lho ya toh. Ini yang perlu diluruskan ya toh. Nah, ning omah ketemu gimana tuh Pak Pendeta, rumah saya itu cuma 2 ruang. Pindah sebelah ketemu istri, keluar ketemu istri lagi, dapur istri lagi, gitu. Haruslah di gereja wae paling preso ya, masuk gitu kan. Sampai ada yang ini aku desa bilang sebetul gitu. Ayo coba kan gitu. Artinya apa? Niatnya tidak benar, gitu. Ya kan? Ini saya tidak menuju satu orang gitu ya. Enggak. Ya modelnya begitu. Kenapa niatnya? Gitu loh ya. Ada lagi orang yang pelayanan. Ketika pelayanan, niatnya apa? Supaya setiap orang tahu siapa Yoyo ini. Woi, ada orang yang begitu? Ada. Ikut ini ada acara khusus apa? Natal. Nih Natal aku mau jadi WL. Tapi kalau WL di kelas KPK Utara ya paling yang datang 15 orang, 20 orang, apa? Kalau saya WL ya minimal ya ibadah Natal gitu. 150 orang yang datang itu saya itu. Nah, kalau KPK ya Mas Firman cukup. Saya mohon maaf ya. Saya mau tanya orang begitu berarti niatnya benar nggak? Ya, kita bicara niat dulu deh. Ya, nggak usah bicara tentang bagaimana dia melayani Tuhan. Niatnya saja sudah salah. Ya. Makanya jangan heran ketika pelayanan ada orang-orang yang pengen show off, pengen dilihat orang, gitu loh. Ya, ini kelihatan sekali. Makanya saya selalu bilang. Orang-orang yang di balik layar itu sebetulnya jauh lebih luar biasa. Ya, orang-orang yang mempersiapkan menyapu, orang-orang yang nyiapin nempel sila-sila sendiri, ya kan? Orang-orang yang nyiapin kursi. Ini ada loh yang nyiapin kursi ini dibundurin, yang ngangkat-ngangkat kursi ke sini. Ada yang tahu? Gak ada. Tapi kalau Anda pelayanan gitar, sorry gampang. Kelihatan. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Lakukan itu di tempat tersendiri. Sehingga kamu akan melihat. Kalau kau kelihatan orang, kau dipuji orang, kau bilang apa? Upahmu sudah kau dapatkan. Yaitu apa ya? Pujian. Ada orang yang begitu setia ngopeni ibadah sore. Dan nyuwun sewu ya, ibadah sore itu dulu. Saya bicara dulu ya, itu tanda kutip mengenaskan. Ibadah sore itu yang datang 2 orang, 1 orang. Loh, bener ini? Ibadah sore itu yang datang 1 orang, 2 orang. Kalau pagi mah, gampang. Tapi ternyata ada orang yang melayani di tempat itu. Makanya saya bilang, ya dia punya niat yang baik, dia punya niat yang benar. Ya. Ayo kita mulai introspeksi diri. Kita ini niatnya gereja apa sih? Kita ini niatnya ikut jadi panitia Pentakosta ini apa sih? Kita niatnya melayani musik apa sih? Kita niatnya jadi majelis. Halo majelis. Ya.
Saya bersyukur majelis yang sekarang sih kayaknya enggak sih ya, enggak mau show, tapi saya ingatkan. Ya kenapa? Ingat, ke depan kita mau peperangan rohani. Ya, ketika nanti Bu Harti ada sedikit rasa sombong, contoh misalnya ya Bu ya, itu jadi titik lemahnya Bu Harti. Ya, jadi saya ingatkan lagi, ayo kita mulai introspeksi, saya melayani Tuhan untuk apa? Supaya nanti Mas Oya memuji. Nah, ya, niatnya sudah salah. Ya. Niat, dan niat itu timbul dari hati. Ya. Maka dari itu Matius 15 ayat 19 berkata begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Banyak ya. Sebetulnya ada lagi sih ayat selanjutnya. Tapi yang menarik, tadi saya bicara tentang di ikat pinggang itu ada kelewat-kelewat di depan. Ya. Itu gunanya tuh. Kira-kira kalau kelewat-kelewat di depan ini gunanya untuk apa? Biasa. Itu menutupi satu daerah yang ada di daerah. Jelas atau jelas? Betul ya? Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata zaman itu juga, zaman Romawi belum ada namanya celana dalam. Saya mau tanya, kalau masuk lari pagi, ini bukan saya ngomong salah ya. Kalau masuk lari pagi, enaknya pakai CD atau enggak? Enak pakai, gue. Enggak pakai kering. Astagfirullah ya toh. Kalau nggak pakai kering, gitu. Oke, saya bisa. I can imagine, ya toh, saya bisa membayangkan ya. Tapi lo ini benar. Jadi zaman itu celana nggak ada, sehingga apa kain ditaruh di sini, terus diputar ke belakang, dan untuk mengikatnya dicatoli di ikat pinggang, sehingga tarik ke atas dan lari itu enak. Kalau enggak nanti kan ngambil lari kalah-kalah, anak ini. Dan ngambil lari itu terus. Kacau ya. Musuh juga nggak takut ya toh, temen juga ini orang gila. Betul ya. Makanya loh ini penting rupanya. Jadi terakhir yang tidak disebutkan jangan kita, tapi saya pelajari betul. Ternyata ini berfungsi untuk mengamankan daerah itu. Ya toh? Apa itu daerah itu? Itu nafsu seks. Loh, nafsu seks itu kan mulainya dari niat juga. Ya, nafsu seks itu mulainya dari niat juga. Kalau nggak ada niat nggak mungkin. Betul? Makanya yang menarik, coba 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata begini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, percabulan, pornea, ya. Jadi percabulan. Cabul itu tahu ya? Hubungannya sama yang tadi saya bilang toh. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya bilang ini menarik? Coba di next 1 page ke depan. Sebelumnya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 itu bercerita tentang banyak dosa. Coba yang saya garis bawahi. Yang pertama, tidak adil. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Banci tahu ya? Tahu banci? Tahu. Orang pemburit, tahu orang pemburit? Pemburit itu pelaku sodomi. Ya, pelaku sodomi itu disebut pemburit, ya. Kemudian pencuri,
Orang kikir, tahulah orang kikir, gitu. Pemabuk, ada di sini yang masih suka mabuk? Kecuali Ina kalau naik mobil. Itu pengecualian ya. Pemfitnah dan penipu. Ada banyak yang disebut ya. Yang disebut banyak sekali, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kamu tidak perlu berbuat dosa yang aneh-aneh, cukup kikir saja. Ya, cukup kamu jadi orang kikir saja, sebetulnya sudah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Cukup jadi penipu saja, kamu sudah tidak dapat bagian. Tapi yang menarik, ayat 18 khusus Paulus tulis tentang dosa percabulan. Nah, dosa percabulan dibahas khusus. Saya yakin ini punya makna khusus. Sama seperti doa Bapak kami. Kalau Bapak Ibu melihat atau membaca doa Bapak kami, urut setelah selesai semua dibacakan, amin, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setelah itu apa? Maka dari itu ampunilah saudaramu. Coba, Tuhan bicara panjang lebar. Mulai dari Bapa kami yang ada di dalam surga, berikanlah makanan. Betul ya? Semua dijelentrekkan, tapi yang dibahas apa? Maka dari itu ampunilah. Coba. Artinya di titik beratnya itu adalah pengampunan. Setuju? Ya, titik beratnya adalah pengampunan. Nah, dalam kasus ini rupanya Paulus mau menekankan masalah percabulan. Dan dikatakan bahwa, maaf bisa mundur ya. Dikatakan bahwa tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa percabulan ini berdosa terhadap dirinya sendiri? Karena yang jadi korban itu dirimu sendiri. Kalau Anda menipu, korbannya siapa? Ya, penipu. Kalau engkau apalagi tadi pemburit, korbannya yang kamu buritin. Atau benar nggak bahasanya? Ya, kalau engkau apalagi tidak adil, maka ada efek untuk orang lain. Ya, dan nyuwun sewu kadang-kadang kau merasa kalau menipu orang kau merasa kau untung. Benar ya? Benar ya? Dan memang betul sih sebetulnya kau untung. Ya, engkau ngapusi wong, ngapusi Mas Uu, akhirnya Mas Uu mau ngasih uang ke kamu 2 juta rupiah. Berarti Mas Uu rugi, engkau untung. Ya, sebetulnya betul ya. Ketika ada ketidakadilan, saya tidak tedeng ngaling-ngaling seperti kasusnya Ahok kemarin. Saya tidak mau bilang oh itu pengadilan yang kurang berhikmat, enggak. Itu pengadilan yang tidak adil. Ada yang diuntungkan? Ada yang diuntungkan. Dengan masuknya Ahok ke penjara, ada yang diuntungkan? Ada. Siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang yang tidak berbuat adil lagi, betul? Itu yang diuntungkan. Jadi kalau kita berbuat dosa, biasanya kita dapat untung. Jadi kalau Anda berbuat dosa dan tidak dapat untung, namanya BODO. Makanya kalau saya bercanda ya. Daripada nyuri ayam sama-sama dipukuli, mending sekalian korupsi 3 triliun ya. Ya toh? Loh, sama-sama dilihat untungnya, yang mending sisa korupsi itu. Ya, nah ini saya nggak ngajari ya, tapi maksud saya kalau hitung-hitungan untung. Tapi rupanya yang namanya percabulan ini engkau tidak untung. Ya, engkau rugi. Yang rusak siapa? Diri sendiri. Yang rusak diri sendiri. Ya, ketika engkau masih remaja, belum menikah, sudah pergaulan bebas, yang rugi siapa?
Why? Ya, ini banyak yang belum menikah. Saya kasih tahu ya. Jadi adik-adik sekalian, seks itu tidak beda dengan makan. Ya, ketika engkau berhubungan seks, maka otak ini akan merekam. Sehingga apa? Sehingga tanda kutip kenikmatan itu kamu rasakan. Tapi kalau terus menerus, satu bisa bosan. Ya kan? Satu bisa bosan, satu bisa tidak bosan. Bagaimana caranya supaya tidak bosan? Saya kasih contoh. Jika, bukan masalah seks ya, jika misalnya ini makan nasi goreng, dari lahir prol itu makan nasi goreng sampai umur berapa kamu? 32. Oh 22 ya. Langsung keras yang kedua ya. 22 tahun Cika ini ngertinya cuman nasi goreng. Saya mau tanya, ketika engkau tanya, Cika nasi goreng enak ya? Dia bilang apa? Enak. Yang paling enak nasi goreng. Merdeka. Karena memang dia tahunya, oke, paham ya? Tapi coba kita sekarang, kita sudah makan nasi goreng, kita makan tahu gimbal, kita makan pempek, kita makan ayam, sapi, kebo, kambing, wis binatang semua dulu. Kalau kapur gimana lagi? Anjing, semua ya Pak. Ya, jadi komplit itu Pak Pur, itu komplit, gitu. Nah, saya mau tanya, kenapa ketika engkau makan makanan yang sama, dalam kurun waktu tidak usah jauh-jauh lah, seminggu kamu makan makanan yang sama, engkau akan tidak lagi merasakan nikmat. Why? Kenapa bosan? Lu tadi Cika enggak? 22 tahun dia makan nasi goreng itu. Beneran itu bener ya. Ada orang yang hanya makan itu dan nggak mau makan yang lain, ya dia akan menikmati dan enjoy dengan makanan itu. Karena ketika kita makan, nikmatnya itu masuk otak. Jika ketika kita makan tempe goreng, enggak rasanya satu. Tapi untuk kasus Cika, nasi goreng, tidak punya pemikiran yang lain. Ngerti ini cuma selesai. Ya, nah kalau ini saya masukkan di dalam konteks hubungan seks, makanya saya bilang hati-hati anak-anak muda. Ketika engkau sudah tanda kutip menikmati seks dengan orang yang bukan pasanganmu, maka engkau akan sulit untuk bisa menikmati seks dengan pasanganmu. Ngerti kan? Kenapa? Bukan berarti selingkuhanmu itu lebih hebat dalam seks, bukan. Tapi lu bosan. Tapi kalau dari awal engkau berhubungan seks ya dengan pasanganmu yang sah, terus menikmati itu, kira-kira ada pikiran nggak bosan? Enggak. Kenapa? Emang belum pernah merasakan. Ngertinya cuma itu, paham ya? Makanya Tuhan begitu menjaga, ayo pikiranmu dengan seks itu cobalah untuk satu pasangan, satu orang. Jangan aneh-aneh. Anak-anak muda, apalagi wanita, jangan mau yang seganteng apapun, walaupun itu seganteng saya, tolak. Ya, kalau sudah mulai minta yang aneh-aneh, saya tahu sulit menolak yang seganteng saya, tapi harus ditolak ya. Kalau sudah mulai macam-macam harus ditolak. Harus berani ditolak. Kenapa? Yang rugi nanti dirimu sendiri. Enggak. Kalau sudah punya pasangan, yang rugi nggak cuma diri sendiri, pasangan juga rugi. Betul? Saya mau tanya, kalau Alfian tidak setia dengan Ella, gimana Ella? Dilempar sandal? Jangan. Dilempar panci aja. Saya mau tanya, Ella sakit hati nggak? Sakit.
Mungkin kalau ketemu saya begitu ya, mungkin nangisnya begitu ya sudah. Sudah tidak terkatakan lagi, ya. Sakit sekali ya. Betul enggak? Loh bener ya? Bener ya, makanya Tuhan bilang apa? Kalau cerai itu kalau pasanganku sudah meninggal mau kawin lagi boleh. Western boleh bu. Lagi tak boleh. Nah, Mbak Novi boleh, ya kenapa sih? Karena nyuwun sewu pasangan kalian sudah mengambil. Tidak akan ada yang sakit, betul? Tapi kalau maksudnya tiba-tiba ke saya, Om El, ngomong katekisasi kalah. Katekisasi apa? Alah, pernikahan lah. Oh pernikahan, ya kapan aja siapnya? Oh besok boleh. Ya udah besok aja ya. Oh iya, saya kan nggak siapa ini yang mau katekisasi. Ternyata Mas Ulu datang dengan wanita idaman. Orang temennya tak bagus gue. Itu selelean jadi nganggo acara katekisasi orangnya kurang ajar gitu. Betul ya? Saya mau tanya, bagaimana perasaan Mbak Ari? Itu pasti Mbak Ari pengen main ayunan pakai leher. Bener ya? Bener kan? Apa selalu yakin ya, Mbak Ari mesti gantungan. Jelas ya? Artinya apa? Kenapa kok Mbak Ari sakit hati ketika masuk tidak setuju? Karena apa? Karena Mbak Ari dan Mas Uung, firman Tuhan bilang apa? Sudah menjadi satu daging. Ya. Mungkin ini kasus saja ya Bu ya, bercanda Bu ya. Mungkin kalau kasusnya Mas Uung, Bu Mun juga mungkin jengkel, ya toh? Mungkin jengkel, bocah ini jian masih ngono. Tapi sesakit-sakitnya hati Bu Mun, yang paling tersakiti hati siapa? Kenapa? Karena mereka berdua sudah jadi satu. Ya. Ada yang tahu nggak? Kenapa orang Yahudi sunat? Ada yang tahu nggak? Kenapa orang Yahudi sunat? Orang Yahudi sunat tuh. Tuhan Yesus sunat pada usia 8 hari. Ini tanya sama orang Muslim, kok sunat? Belum sana. Mereka nggak ngerti ceritanya ya. Karena mau nggak ada. Tapi di Alkitab kita ada. Kenapa orang Yahudi sunat? Itu adalah perjanjian. Jadi sunat itu adalah perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah. Yang jadi pertanyaan, apa sunat ya? Kenapa sunat ya? Ternyata saya pernah aku sehari berapa kali lihat itu. Lalu ya, wah Mas, pokoknya biasanya enggak. Loh, saya mau tanya, kalau kau punya perjanjian kontrak rumah saja, sehari berapa kali lihat? Ya paling pas ada tangan, masukin amplop, taruh di lemari, udah nggak lihat. Tapi orang Yahudi, Tuhan bilang kamu harus sunat. Kenapa? Ketika Ronald pipis, Ronald lihat ini perjanjiannya supaya apa? Ilang. Lu bener ini loh ya, betul. Jadi coba laki-laki tanya berapa kali lihat surat perjanjian itu. Ya, jadi nanti kalau mau pamit ke saya, Mas Yoyo, permisi mau kemana? Mau lihat surat perjanjian. Aku ngerti, gue pamit nih sih, ya orang masalah, ya kita ganti saja. Biar lu kan orang lainnya nggak ngerti kan,
sangari opo iki ya. Sebetulnya mau lihat surat perjanjian. Ya kan? Loh, maka dari itu Tuhan mau orang yang bersunat. Ya. Tapi kalau kita sekarang memang tidak wajib. Tapi kalau mau sunat boleh. Ya, saya pun sunat. Ya. Tapi bukan untuk perjanjian lagi, bukan, tapi lebih kepada kesehatan. Nah, sekarang pada waktu engkau menikah, ada perjanjian? Ada. Ada perjanjian? Ada. Dan bagaimana itu tahu ada perjanjian? Ya ada surat itu catatan sipil. Iya, cuman setahun dulu karena sepisan Mas Bowo dulu catatan sipil surat pernikahan. Pernah ya? Jarang ya? Paling ngurus BPJS kali gitu. Ya, jarang dilihat. Apa yang selalu dilihat? Apa? Cincin. Jadi ada aslinya, jangan dipikir ini tangannya cincin. Jangan dipikir, ayo gue pantes-pantesan lah. Kabeh wong tukeran cincin ya kita juga tukeran cincin. Nah, ketika engkau mau berbuat sesuatu, lihat cincin itu, ingat, aku sudah mengikrarkan janji dengan pasangan. Ngerti? Ya. Jadi kalau Pak Eko aneh-aneh gitu, ya kan? Enggak internet atau chatting-chattingan, lihat cincin. Teringat wajah Ana yang mempesona. Terus gak chat, itu cincin. Itu maksudnya kenapa? Karena ketika engkau bercabul, yang rugi tidak hanya dirimu, tetapi pasanganmu. Kenapa? Kalian sudah jadi satu. Makanya ketika kita mau perang, niatnya memang betul harus benar. Tetapi hanya sekali yang berguguran, hanya gara-gara kampung tengah turun sedikit. Banyak yang berguguran hanya gara-gara kampung tengah turun sedikit. Dan itu mengerikan sekali. Ya. Ada pendeta besar jatuh gara-gara itu. Saya punya kenalan yang cukup senior. Dia pendeta yang luar biasa, dipakai Tuhan. Khotbahnya mantap. Terakhir saya dengar dia keluar dari sinode. Karena apa? Karena dia memperkosa siswi praktekan di gereja. Kan ada praktekan itu ya, masih ingat ya, dulu biasanya ada praktekan kan nginep di pastori, ya. Dan rupanya dia jatuh di situ. Ya. Dia memperkosa mahasiswi itu, akhirnya masa depannya hancur, pelayanannya hancur, pekerjaan Tuhan hancur. Setan itu bukan maha tahu, tapi dia banyak tahu. Hati-hati. Ada lagi, sama-sama aja sama sih. Dia ngajar, si pendetanya ini ngajar, pendetanya ngajar di STT. Rupanya punya affair dengan mahasiswi STT. Sampai akhirnya terbongkar, akhirnya keluar dari gereja. Sekali lagi kenapa? Cuman gara-gara perut turun sedikit. Makanya saya selalu bilang dengan nggak ditutup-tutupin. Enak ini sepiro sih. Gitu. Sampai engkau mengorbankan begitu banyak. Enaknya itu seberapa? Setengah jam? Nggak nyampe kan? Tapi engkau hancurkan pekerjaan Tuhan puluhan tahun. Engkau hancurkan masa depanmu puluhan tahun. Makanya anak-anak muda, saya lagi hati-hati. Ya, hati-hati karena memang nafsu ini banyak adanya di anak muda. Bukan berarti masuk muda ya. Masuk muda tetap harus hati-hati ya. Yang berhati-hati yang lain kalau masuk ya. Ya, tapi anak muda
mau dihadapkan dengan itu, ingat kata-kata saya tadi. Memang nikmatnya nggak seberapa, tapi menghancurkan pada masa depan. Maka dari itu niat yang benar itu penting. Ketika aku pacaran, anak muda, boleh pacaran? Boleh, tapi niatnya harus benar. Ya, niatnya harus benar. Kalau niatnya nggak benar, nggak usah lah pacaran. Kayak Rona tuh nggak pacaran, karena dia belum menemukan niat yang tepat, atau belum menemukan jodoh yang tepat. Ya, niatnya harus benar. Mau nikah boleh, boleh. Niatnya harus benar. WA-WA-an sama teman boleh? Boleh. WA sama teman lama boleh, Mas Alvin? Boleh. Ya. WA sama teman lama yang cewek boleh? Boleh, ya kan? WA sama teman lama yang juga merupakan mantanku boleh? Boleh. Kok selingkuhan dari dia? Udah apa? Cuma ada foto. Loh, boleh nggak saya tidak mengatakan tidak boleh? Kalau ada yang WA-WA-an ditolak dalam nama Yesus, enggak. Yang penting niatmu betul. Ya. Niatmu betul, makanya saya bilang sama suami istri, ayo jujur. Ya. Jujur itu penting. Kenapa? Itu berhubungan dengan niat. Kalau Mas Uu ketemu dengan wanita yang dulu mantannya Mas Uu, kemudian wanita itu ketemu Mas Uu tanya, Catherine, gimana kabarnya sekarang? Aduh, ngono. Lama ya kita nggak ketemu. Iya, gimana kabarmu? Kayaknya aku udah nikah ya? Iya, saya sudah nikah, anak sudah 3. Kamu gimana? Susah mencari penggantimu. Itu kalau masuk udah lemes itu ya. Saya mau tanya, model itu masuk cerita sama Hari nggak? Kita temukan gitu Mas. Loh, ini benar. Kalau Mas ketemu seperti itu, kasus seperti itu, dan Mas sengaja tidak cerita, saya mau tanya, apa niatnya itu? Tidak. Nanti yang saya, tidak perlu niat itu. Kalau sudah kejadian, udah punya will, nggak usah. Dari awal, engkau sudah tahu niatmu mana. Jadi hati-hati yang sudah punya pasangan, yang belum punya pasangan pun berhati-hati. Niatmu harus ikat pinggangmu harus kebenaran. Ya. Kenapa? Yang mulai diserang oleh setan itu niatmu dulu, pikiranmu dulu. Makanya ayat terakhir yang kita akan baca, mau mana nih? Ayat terakhir ini beneran terakhir. Ya, Amsal 4 ayat 23. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3.